Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Warung Bumintul. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Malam sebelumnya, selepas Isya, dapur kecil di rumah kontrakan itu masih hidup. Bu Mintul duduk di bangku pendek menata cabai, bawang putih, gula merah, dan kacang tanah yang sudah disangrai. Di sudut Pak Hamim memeriksa karung beras baru seperempat kintal yang ia beli sore tadi di kios langganannya. Mila anak sematawayang mereka menyalakan kipas meja supaya asap tak terlalu pekat. Besok kita tambah sayur ya Bu, toge sama daun singkong juga, kata Pak Hamim sambil mengikat ulang mulut karung. Iya Pak, tambahin timun juga ya, biar seger, saut Bu Mintul. Tangannya menumbuk kacang dengan ulekan batu sampai halus, lalu mencampurnya dengan air panas sedikit demi sedikit. Ia pun mencicipinya. Ini kurang garam Pak. Ini Bu, garamnya. Mila menyodorkan wadah. Mereka sekeluarga bekerja tanpa banyak bicara. Di Kendal Jati, warung pecel Bu Mintul dikenal murah dan juga bersih. Rasanya bukan kaleng-kaleng. Orang-orang mampir sebelum ke kebun. Ada juga yang sengaja menunggu sambal kacang yang katanya gurih. Malam itu, setelah bumbu jadi, semua bahan disimpan rapi. Karung beras diletakkan di atas rak kayu, tidak langsung menyentuh lantai. Pintu dapur digembok, lampu dimatikan. Ketika pagi buta, ayam belum ramai berkokok. Mereka sudah bangun. Pak Hamim berangkat ke pasar menaiki motor tuanya, belanja sayur dan juga tempe. Sementara Bu Mintul, dia mensterilkan panci dan juga dandang. Air menggelegak, beras dicuci sampai bening. Ia memasukkan beras ke dandang yang baru saja menguap, menutupnya dan juga menunggu. Mila menatap piring kaleng, sendok, dan gelas di rak bambu. Warung kecil mereka yang berdiri di tepi jalan desa, persis tepat di depan rumah. Tak lama aroma sambal kacang yang dipanaskan kembali merambat ke jalan. Ada suara sapa dari tetangga yang lewat. Ada derap sandal, warung pecel Bu Mintul kini resmi dibuka. Meja kayu dipenuhi daun pisang yang bersih, aneka sayur rebus berbaris, kangkung, toge, daun singkong, kol, timun iris, dan juga yang lainnya. Di sisi kiri, tempe dan tahu goreng baru diangkat dari wajan, masih meneteskan minyak. Pagi Bu, saya biasa ya Bu, kata Pak Harun, tukang ojek langganan yang selalu datang pertama. Ia duduk di bangku panjang, topinya dilepas, keningnya sudah keringat basah. Iya Pak Harun, ini nasinya baru tanak, jawab Bu Mintul. Ia mengangkat tutup dandang, uap hangat menerpa muka. Nasi terlihat pulen, ia menyendok ke piring Pak Harun, menambahkan sayur, sambal, dan kerupuk kecil. Mila mengantarkan teh manis. Kini pelanggan lain mulai berdatangan, dua ibu-ibu yang hendak ke sawah, seorang bapak yang membawa cangkul, dan dua mahasiswa yang ngekos di kampung sebelah, Raka dan Dion, yang sedang KKN. Warung terasa hangat, suara obrolan ringan bercampur bunyi sendok dan piring. Pak Harun baru menyuap 2 kali ketika alisnya mengernyit. Ia menatap piring, memegang nasi dengan ujung sendok, lalu menoleh pelan ke arah Bu Mintul. Bu, ini kok ada yang gerak ya Bu? Suaranya rendah. Gerak? Apanya ya Pak? Bu Mintul mendekat merunduk. Di atas nasi yang masih mengepul tampak putih-putih kecil. Pak Harun mengangkat sejumput dengan sendok. Benda-benda kecil itu menggeliat. Bu, ini belatung Bu. Padahal masih panas begini loh.
ucap Pak Harun dengan ragu. Mila spontan menutup mulut, dua ibu-ibu saling pandang. Raka mendekat, Dion pun mengarut menajamkan mata. Bu, maaf, nasinya kok abu-abu ya? Kata Dion, menunjuk piring lain di meja. Ada itu. Dalam beberapa detik saja, udara hangat di warung seperti berubah berat. Bu Mintol meraih piring Pak Harun, menariknya ke meja dapur. Ia menatap dandang, uap masih keluar. Ia membuka tutupnya, nasi di dalam tampak pulen. Putih, ia pun mengambil serok. Mengaduk pelan, tidak tampak apa-apa. Ia menyendok satu porsi ke piring bersih, meletakkannya di atas meja. Memperhatikannya dengan teliti. Dua titik kecil muncul di permukaan dan bergerak. Pak Hamim, Pak, panggilnya. Pak Hamim yang baru saja menata sayur di baskom menoleh. Kenapa? Sini Pak, nasinya ada ini. Ia menunjuk butir-butir yang menggeliat. Pak Hamim mendekat memicingkan mata. Ya Allah, padahal kan ini beras baru Bu. Raka dan Dion mundur setapak. Aduh, maaf ya Bu, kami balik dulu. Sepertinya ada urusan Bu di posko, ujar Raka pelan. Mereka menaruh uang teh, menunduk dan pergi. Ibu-ibu yang tadi hendak makan berdiri ragu, satu di antaranya menepuk bahu Pemintol dengan hati-hati. Bu, mungkin dari dandangnya Bu. Coba dicek dulu yang benar. Iya Bu, maaf ya Bu, kata Bu Mintol, berusaha menahan nada suaranya agar tetap tenang. Ya udah, silakan tunggu Bu, saya perbaiki dulu. Tapi yang lain sudah memilih pulang. Bangku panjang menyisakan Pak Harun yang masih gelisah. Ia menatap piringnya lalu melirik ke arah Bu Mintul. Bu, saya nggak apa-apa. Cuma, ya saya takut Bu. Jadi, saya bayar tehnya saja ya Bu. Nggak usah Pak, jangan dulu bayar. Biar saya ganti. Saya juga bingung loh Pak. Saya minta maaf, kata Bu Mintul dengan cepat. Pak Harun berdiri menaruh uang di meja mengangguk pendek. Ia lalu keluar. Suara sandal menjauh di jalan, warung mendadak lengang. Minyak di wajan masih mendesis pelan seperti menolak sepi yang datang terlalu cepat. Bu Mintul menutup dandang, mematikan api. Ia memeriksa karung beras, karung masih kencang tidak lembab. Ia pun memasukkan tangannya, menciduk beras, menaburkannya ke telapak. Butiran kering bersih, tidak ada apa-apa. Ia cium, bau beras seperti biasa. Bu, kenapa bisa begitu ya Bu? Tanya Mila, berdiri di ambang pintu dapur. Entah Duk, padahal tadi waktu Ibu ambil, di dalamnya nggak ada apa-apa loh. Pas keluar di piring kok ada. Ibu juga bingung, ucap Bu Mintul sembari menggeleng-geleng. Pak Hami mengusap tengkuknya saat itu. Apa dari sendok ya Bu? Atau piringnya? Bu Mintul langsung menyabuni semua sendok dan piring. Air panas dituangkan, rak dilap pakai kain bersih. Meja kayu diseka ulang, ia menyalakan kompor kecil lain. Memanaskan air untuk menanak ulang nasi itu. Semua dilakukan cepat dan juga terukur, seperti menepis rasa sungkan pada warung sendiri. Coba kita tanak seperempat lagi ya Bu, pakai panci kecil, kata Pak Hamim. Iya Pak, biar Ibu yang urus. Bu Mintul mencuci beras sekali lagi memastikan air bilas terair jernih. Nasi dimasukkan ke panci kecil, ditutup api kecil dan menunggunya. Di luar angin lewat membawa debu tipis dari jalan. Seseorang melintas dengan sepeda, melambat melihat ke arah warung lalu terus melaju. Mila duduk di pojok menangkupkan telapak tangannya memandangi ibunya. Ketika nasi baru matang, Bu Mintul membuka tutup panci dan juga tidak terlalu pulen, tapi cukup. Ia menyendok sedikit ke piring menaruhnya di meja. Menatap lama tak ada gerak, ia pun tambah setengah centong lagi. Tenang. Ini kayaknya udah aman deh Bu,
kata Mila. Bu Mintol mengangguk memanggil dari depan warung. Ibu-ibu, silakan bu, nasi baru sudah ada, sudah aman, ayo. Namun bangku tetap kosong. Pelanggan yang tadi pergi tidak kembali, jalan desa kembali sibuk. Tapi langkah-langkah melewati warung tanpa singgah. Waktu bergerak pelan, sambal mulai mengering di bibir panci. Tempe yang tadi renyah kini sudah kehilangan bunyi. Pak Ami menatap istrinya saat itu. Bu, sudah. Nanti juga rame lagi. Yang sabar ya. Bu Mentol tidak menjawab, ia menghabiskan piring percobaan itu sendiri. Memastikan rasa tetap sama, gurih dan juga sedikit pedas. Tidak ada yang aneh di lidahnya. Tapi setiap kali mengingat piring milik Pak Harun, perutnya tiba-tiba menegang. Bu, apa kita tutup saja sebentar? Biar ibu istirahat dulu. Ucap Mila memecahkan keheningan. Jangan, Duk. Kita bersih-bersih lagi aja, jawab Bu Mintol dengan datar. Ia menata ulang meja, menutup sambal agar tidak cepat kering, merapikan sayur, memindahkan tempe ke wadah tertutup. Dengan gerak yang rapi, ia kembali ke dapur membuka dedang besar yang tadi ia matikan. Uap tidak lagi keluar, ia mengaduk dasar dandang, memastikan tak ada sisa yang menempel. Nasi di dalam tinggal sedikit bercampur kerontang di pinggir-pinggir. Sementara di ambang pintu, kini sinar siang menyentuh panci. Bu Mintol menatap ke dalam, menarik nafas, merasakan sesuatu yang dingin merayap di dadanya. Bukan dari udara, bukan juga dari rasa takut yang besar, melainkan dari kebingungan yang ia tahan agar tidak tumpah di depan anaknya. Ia tahu berasnya baru, ia tahu alatnya bersih, ia tahu caranya menanak nasi sejak gadis. Bahkan sebelum menikah dengan Pak Hamim dan belum membuka warung sebesar ini. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Saat itu, tangan Bu Mintol memegang gagang serok erat-erat. Dandang itu terlihat kosong meski masih menyisakan kerak tipis di pinggir. Bu Mintol berdiri di situ cukup lama, menimbang-nimbang lalu menatap bagian dasar yang mengkilap. Hatinya gelisah, merasa ada yang salah. Setelah saat itu, Bu Mintol menutup kembali dandang besar yang tinggal menyisakan kerak tipis. Mil, tolong bikinin ibu teh hangat ya. Ibu mau coba lagi. Bu Mintol mengambil panci kecil, menuang air secukupnya. Ia mencuci beras sampai bening, lalu menaruhnya di atas api kecil. Ia tidak bicara, setiap gerakannya pelan dan terukur. Begitu air meresap, tutup panci diturunkan. Bu Mintol menunggu di samping kompor dengan tangan menyilang. Mendengar bunyi halus air menetes ke pinggir panci. Beberapa menit kemudian, seorang ibu muda yang tadi lewat kembali melongok. Anak balitanya digendong, tangan kecilnya memegang ujung jilbab ibunya. Bu Mintol, sudah bisa. Ini anak saya merengek minta tempe. Tadi belum sempat sarapan. Tanya si ibu hati-hati. Bentar ya bu, nasi barunya sebentar lagi jadi. Ini tempenya juga masih hangat, jawab Bu Mintol. Ibu itu duduk, anik balitanya menatap piring kosong. Ia mulai tenang ketika melihat tempe tertata rapi. Bila menuangkan air minum, Pak Hamim muncul di depan warung, memarkir motor dengan kantong belanjaan yang masih tergantung di setang. Gimana bu? Udah mendingan lagi? Udah pak. Oh iya bu, tadi di pasar ramai sekali. Jadinya aku beli daun kemangi sama lodeh buat sampingannya bu. Bu Mintol mengangguk tanpa menoleh. Ia mengangkat tutup panci kecil. Uap tipis keluar cukup untuk menandakan nasi matang. Ia menyendok setengah porsi, menaruh di piring si ibu, menambahkan sayur dan juga sambal, lalu memberikan sepotong tempe goreng yang tampak kering senyal itu. Silakan bu. Si ibu tersenyum. Makasih ya Bu Mintol. Ia mematahkan tempe, meniup ujungnya, lalu menyuapkan sedikit demi sedikit ke mulut anaknya. Anak itu mengunyah pelan, si ibu pun ikut menggigit bagian tengah tempe.
Wajahnya langsung berubah saat itu. Bu, ini apa bu? Suaranya serak. Ia memuntahkan kunyahan ke tisu, anak kecilnya pun ikut menangis, menutup mulutnya dengan telapak tangan. Bu Mintol, ini apa bu ini? Ada apa ya bu? Kenapa lagi bu? Si ibu menunjukkan tempe yang terbelah. Di bagian daging tempe yang putih tampak lubang-lubang kecil dengan benda krem yang bergerak dengan pelan. Itu ada ulat-ulat mungil yang keluar dari selai kedelai yang menggeliat. Astagfirullahaladzim, ucap Mila sembari menutup mulut. Ia melihatnya dari kejauhan. Anak kecil itu menangis kencang meronta di gendongan. Si ibu berdiri setengah panik, menaruh piring di meja, menenangkan anaknya dengan tangan gemetar. Maaf ya bu, saya pulang dulu aja. Air matanya ikut keluar entah karena mual atau kaget. Mereka pergi cepat, langkah beradu dengan kaki sekecil yang masih menjerit. Bu Mintul mematung di tangannya serok nasi bergetar. Ia mendekati piring itu lagi, memeriksanya. Tempe lain dibagi. Dari luar tampak normal, kering, kuning keemasan. Tapi ketika ia patahkan satu persatu, serat dalamnya sudah lembek, berair dan dua ulat kecil yang muncul seolah baru menetas. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Tadi baru buka, ada belatungnya. Ya ampun, astagfirullah. Gumam Bu Mintul saat itu. Pak Hamim mendekat. Bu, lah kok bisa gitu sih bu? Jadi sebenarnya kenapa bu? Ibu bingung pak. Padahal kan kita juga udah dimasak. Sementara di tempat lain, kini suara bisik-bisik terdengar dari jalan. Dua pemuda yang tadi menyinggung soal nasi berjalan pelan sambil melirik. Seorang bapak yang lewat mendorong sepeda, berhenti sebentar, melihat suasana warung yang kosong, lalu melaju lagi. Dari ujung gang jalan kecil menuju persawahan, dua ibu-ibu saling menunduk, berbisik sesuatu yang tidak perlu dikatakan keras-keras. Ada yang tidak beres di warung pecel itu. Bu Mintol saat itu menurunkan bagi tempe menutupnya. Ia ingin menutup pintu tapi menahan diri. Pak, dandang besar tadi. Pak Hamim memahami. Ia membuka dandang yang sejak tadi dimatikan. Di dalamnya air bening menggenang di celah-celah kerak, padahal seharusnya kering. Ia pun mengambil satu sendok sisa nasi di dasar, menaruh di mangkok kecil. Nasi itu tidak lagi padat, melainkan pecah jadi butiran lunak, berair, dan ketika ia miringkan mangkuk, dua titik putih kecil itu ikut hanyut. Berasa jelek ya bu? Pak Hamim bertanya pada dirinya sendiri. Aduh, tapi HP-nya masih hidup loh. Ini gak masuk akal kalau bisa begini deh. Masa tiba-tiba aja ada belatung dan ular. Pak, jangan bilang gitu pak. Kita cek aja semuanya. Potong Bim Mintul dengan cepat. Mereka bergerak, panci sambal dibuka. Sayur di baskom masih segar, kerupuk kering. Hanya nasi dan tempe yang bermasalah. Hari itu pelanggan tidak ada, waktu melebar tanpa suara. Mila membereskan gelas yang tak jadi dipakai. Tangannya dingin. Ya Allah, ada-ada saja warung ibu. Pada sore merayap, gosip pun sudah berebar. Ada yang bilang berasnya terkontaminasi, ada juga yang bilang minyak bekas. Ada juga yang menyebut kata yang Bu Mintul benci didengar. Tapi ia tidak menegur siapapun. Warung kini ditutup lebih awal. Mila mengunci etalase. Pak Hamim mengangkut dandang keluar menjemurnya. Bu Mintul mencuci lantai, meja, dan kompor sampai bersih. Keluarga mereka tidak saling menyalahkan, tidak ada waktu untuk itu. Lebih baik memperbaiki daripada mempersalahkan hal yang terjadi. Singkatnya, malam pelan-pelan datang. Lampu warung dinyalakan, tidak terlalu terang. Cukup untuk melihat debu halus yang berputar ketika sapu bergerak. Bu Mintul menyapu dari sudut ke sudut.
mengumpulkan sisa daun, serpihan plastik, dan juga butir nasi yang tercecer. Mila sudah masuk rumah lebih dahulu sementara Pak Hamim. Dia merapikan tempat-tempat itu dan juga menggantung lap di paku dekat pintu. Di saat itulah Bu Mintol menghentikan sapunya. Ada bau anyir yang asing seperti darah yang lama tidak dibersihkan. Bau itu meja tengah, ia menahan nafas menunduk. Dan gelap di bawah meja tidak banyak menyisakan bentuk. Ia menyorotkan mata ke sela-sela kaki meja, mendekati selangkah, memastikan bukan tumpahan sambal atau ikan asin yang jatuh. Pak Hamim, coba sini Pak, sini. Mendengar ucapan itu, Pak Hamim menengok. Ada apa sih Bu? Kenapa? Bapak mencium bau nggak? Dari bawah situ Pak. Ada apa sih? Pak Hamim berjalan berjongkok. Sebelum kalimatnya selesai, sesuatu melesat. Ular besar keluar dari kolong meja, sisiknya coklat kehitaman. Badannya gemuk, kepala pipih, lidah terjulur cepat. Panjangnya hampir sejengkal lebih dari kursi. Gerakannya mendesis, menabrak kaki meja lalu membelok. Ya Allah! Teriak Bu Mintol, mundur sambil menjatuhkan sapu. Pak Hamim refleks meraih kursi kayu, mengangkatnya setinggi dada. Ia mengayun, mencoba menghalau. Kursi menghantam lantai menimbulkan bunyi keras. Ular itu terangkat sedikit, memutar badan, mendesis lagi. Lalu menerobos setelah kursi-kursi menuju pintu. Dan meluncur ke halaman yang saat itu gelap, menghilang dari balik pot bunga. Bu Mintul memegang dada, nafasnya tersengal, kakinya lemas. Dari mana itu Pak? Pak Hamim menutup pintu setengah, menahan dengan kakinya, matanya menatap keluar beberapa detik kemudian, untuk memastikan tidak ada yang kembali masuk. Mungkin dari selokan depan Bu, ular kan mungkin bisa merembet juga. Atau enggak ya dari kebun sebelah. Kenapa baunya begini Pak? Bu Mintul menutup hidung lagi. Bau anyir itu masih menggantung tipis tapi tajam. Ia mencondongkan badan menatap kolong meja. Tidak ada darah, tidak ada sisa kulit. Hanya debu dan selembar daun pisang kering. Pak Hamim menaruh kursi menenangkan nafas. Sudah Bu, sudah. Kita tutup rapat saja. Besok kita cek semua sudut. Panggil orang juga buat lihat selokan, ya? Bu Mintol mengangguk tapi tangannya masih gemetar. Ia mengambil lap, mengelap meja yang tadi dilewati oleh ular. Lalu mengikat kembali plastik sambal, merapikan rak dan memastikan semua peralatan kering. Bau anyir itu pelan-pelan hilang tapi rasa mual masih tertinggal di lidah. Ini pasti bukan kebetulan. Ini sungguh aneh. Bu, sabar. Kita hadapi pelan-pelan, ya? Ucap Pak Hamim sembari menatap wajah istrinya. Pada saat itu, Pak Hamim pun menurunkan tirai warung, mematikan lampu satu persatu, dan memastikan gembok warung terkunci. Sementara Bu Mintol berdiri beberapa langkah di belakangnya, memeluk kedua lengan merasakan hawa mencekam yang belum mau pergi dari Kendal Jati malam itu. Pagi berikutnya mereka tetap membuka warung. Bu Mintul mencoba lagi. Bayam masih segar, tahu baru diantar, tempe pun baru digoreng. Ia menata semuanya dengan rapi, namun ketika tutup baskom dibuka untuk melayani, bayam tiba-tiba berubah warna. Menipis seperti direbus terlalu lama, padahal baru ditiriskan. Tahu yang tampak kenyal ketika dipotong mengeluarkan cairan keruh, berbau tajam. Sambal kacang yang tadi kental kini berubah mengilap dan baunya tengik. Tempe goreng yang baru saja diangkat, ketika dibelah bagian dalamnya lembek dan juga berlubang. Bu, ini gak benar deh. Padahal baru saja kita angkat loh Bu, kata Pak Hamim. Mila hanya menatap menahan nafas. Tidak ada pelanggan yang masuk, orang-orang memilih menoleh dari jauh, lalu meneruskan langkah. Di warung tetangga terdengar sendok bertemu piring.
Di depan warung mereka, angin lewat tanpa mengajak siapapun untuk singgah di warung pecel milik Bumintul. Kini yang terdengar hanyalah bisik-bisik. Ada yang menyangka beras busuk, ada juga yang bilang minyaknya dipakai berulang. Bahkan ada yang lebih tajam, menyebut nama Bumintul dengan nada menuding, mengaitkannya dengan pesugihan. Bumintul menunduk menahan air mata. Ia tidak menyahut, ia hanya menutup satu persatu baskom, seolah penutup bisa mengembalikan semuanya. Pada siang itu, setelah lapar menekan, Pak Hamim mematahkan sepotong tahu untuk makan cepat. Mila mengambil potongan kecil lain sekedar untuk mengajal perut. Dan 2 jam kemudian, keduanya muntah. Pak Hamim langsung demam, kulitnya menjadi dingin. Mila pun memeluk perut, mengeluh pusing. Bumintul menjadi panik. Ia menyiapkan air hangat dan juga obat seadanya. Ia juga merasa bersalah karena membiarkan mereka menyentuh makanan dari warung sendiri. Ya Allah, Pak. Mil, kenapa bisa begini? Ya ampun. Pada sore hari itu warung pun ditutup. Bumintul membersihkan semuanya. Ia mencampur air cucian beras dengan garam, menggosok meja, dinding, kompor dan juga lantai. Ia menyiram sudut-sudut warung yang tadi dipakai menaruh bahan. Ia juga membongkar rak, menjemur wadah saat air terakhir dibuang. Bau anyir yang kemarin hilang tiba-tiba kembali muncul dari bawah meja. Awalnya tipis-tipis tapi semakin jelas. Ia berhenti menahan mual, tidak ada noda yang terlihat. Namun bau itu seperti menempel pada udara. Malamnya ketika Pak Hamim dan Mila tertidur dengan badan hangat karena demam, Bumintul hanya bisa duduk di tepi ranjang. Matanya berat tapi pikiran terus bergerak. Ketika akhirnya bisa terpejam, ia bermimpi. Ia berdiri di dapur sendiri, lantainya mengering kehitaman, seperti tanah terbakar. Dari celah-celah retak muncul rambut kusut yang merayap pelan, menjulur ke arah tungku dan juga panci, melilit kakinya. Rambut itu bergerak seperti hidup menyapu peralatan satu persatu. Bumintul. Dalam mimpi itu ia mencoba mundur, tapi rambut itu menyentuh ujung jarinya, dingin dan juga basah. Ia terbangun sambil menahan teriakan, nafasnya memburu. Dapur betul-betul sunyi, hanya suara detak jam. Astagfirullahaladzim, ada apa ya? Kenapa aku tiba-tiba mimpi seperti itu ya Allah? Astagfirullah. Setelah ia mencuci muka, ia pun melanjutkan tidurnya. Dan pada pagi berikutnya, ketika ia melihat tabungan, ternyata uang mereka tinggal tipis. Ia juga perlu beli bahan kalau ingin mencoba lagi. Kini dengan langkah ragu, ia mendatangi rumah Pak Min di ujung jalan utama. Pintu terbuka, Pak Min duduk di kursi rotan, rokoknya di tangan. Ada apa, Antul? Perlu berapa kamu? Tanya Pak Min tanpa banyak basa-basi. 2 juta aja, Pak. Jawab Bumintul, suaranya serak. Bisa, minggu depan kembali 3 juta. Kalau telat, tambah ya. Nada datarnya tidak memberi ruang tawar. Bumintul tahu ini berat, tetapi ia tidak melihat jalan lain. Ia pun hanya mengangguk. Iya Pak Min, 3 juta ya Pak. Ia pun pulang membawa uang dengan tangan bergetar. Di teras saat itu, Sumina, tetangga yang sejak awal sering mampir, menyapa perlahan. Bumintul, aku dengar Pak Hamim sama Mila sakit ya. Butuh apa, Bu? Ini, aku bawa air hangat. Aduh, aku bingung loh. Semuanya busuk. Orang-orang juga ngomongnya macam-macam. Tapi, kamu gak usah repot-repot ya, Bu Mina. Saat itu Sumina duduk di ambang pintu, menatap ke dalam warung yang sepi. Bumintul, aku sih gak mau ikut-ikutan ngomong ya. Tapi kalau kamu mau, saya punya kenalan orang pintar, Bu, di dusun sebelah.
Ia biasa bantu orang. Kalau mau, datang saja malam atau sore. Bawa air dan beras sedikit. Bu Mintol terdiam, ia bukan tak pernah dengar nama itu. Hanya selalu menolak. Aku takut, Bu. Malah tambah repot. Ya coba dulu aja. Paling tidak kan kamu dengar penjelasannya. Kata Sumina dengan lembut. Lihat, anakmu sama suamimu. Kamu juga kan udah berusaha bersih-bersih. Bu Mintol menatap suaminya yang tertidur di kamar. Keningnya masih panas, selalu menatap Mila yang meringkuk sambil memeluk bantal. Ia menarik nafas pendek saat itu. Ya udah Bu Sumina, nanti sore ya Bu, kamu temani aku. Iya, kita pelan-pelan aja, tak temenin kamu. Bu Mintol berdiri menutup rapat pintu warung dan kembali menyiapkan air hangat untuk suami dan anaknya. Bau anyir sempat lewat lagi sehingga sebentar di hidungnya, lalu lenyap. Ia menahan diri untuk tidak mencari-cari. Ia hanya ingin melihat Hamim dan Mila tenang dan berharap sore nanti ada jawaban walau itu hal kecil. Singkat cerita pada sore harinya, saat itu, mereka berangkat seusai Isya menyusuri jalan tanah menuju desa sebelah. Udara lembab di kejauhan, rumpun bambu berdesis pendek tertiup angin. Rumah Mbah Karyo berdiri di pinggir hutan bambu itu. Pintu terbuka separuh, lampu minyak menggantung di teras. Nyalanya redup, aroma kemenyan menempel di udara. Seorang lelaki tua bertubuh kurus duduk di tikar. Matanya tajam dan tidak banyak berkedip. Silakan duduk. Kamu, Mintol ya? Iya, Bu Mintol mengangguk. Jadi gini Mbah, warung kami makanannya cepat busuk, bau anyir sering datang. Sekarang suami dan anak saya sakit, padahal saya sudah bersih-bersih Mbah. Mbah Karya menoleh pada Sumina sebentar lalu menunjuk baki kecil di depannya. Letakkan segenggam beras dan sebotol air yang kamu bawa. Bu Mintol menurut lelaki tua itu meraba beras dengan ujung jari, mengangkat butir-butirnya satu-satu, lalu meneteskan air dari botol ke atas telapak tangannya. Ia menutup mata bergumam lirih. Di sudut ruangan mangkuk tanah liat mengepulkan asap kemenyan. Bau pekat memenuhi ruang sempit itu. Di bawah warungmu ada tanah kuburan. Di sana, rambut mati ditanam, dicampur air yang diambil dari tempat haram. Itu yang bikin cepat busuk dan merusak warung kamu. Ucapnya datar sembari membuka mata. Bu Mintol menelan ludah. Astagfirullahaladzim. Siapa yang melakukannya, Mbah? Pelakunya masih bersembunyi. Kau akan tahu. Kita bersihkan dulu saja. Tengah malam mendekat ketika ia memulai ritual. Kemenyan ditambah, ia menyalakan sumbu kecil di mangkuk besi. Meneteskan minyak wangi, ia mengambil seruas bambu yang ujungnya diganjal kain. Dari bawah tikar, ia mengeluarkan bungkusan kain hitam yang lembab. Ini kiriman untukmu. Ditemukan muridku di dekat parit, di jalur ke warungmu, katanya. Ia membuka bungkusan itu, terlihat rambut panjang yang kusut, basah, menempel pada gumpalan tanah berwarna gelap. Bu Mintol mundur setapak, perutnya langsung mual. Sementara Sumina meraih tangannya, menggenggam erat tangan Bu Mintol. Bakarya menabur garam di sekeliling mangkuk. Mantranya berat, suaranya diatur naik turun seperti mengikat udara. Asap mengepul lebih tebal di ruangan sempit itu. Bunyi bambu di luar tiba-tiba saling bergesek, memecah ritme malam hari itu. Tawa perempuan terdengar pendek lalu berubah jadi tangis. Suaranya seperti datang dari sudut langit-langit.
Jangan meloleh sembarangan. Kalau kamu muncul, kalau ada yang muncul di sekitar kamu, lihat lurus saja. Bumintol memaku pandangannya. Dari sisi pintu bayangan memanjang ke lantai. Seorang perempuan berambut panjang berdiri di ambang. Gaun lusuhnya menempel pada kulit, matanya merah, memandang lurus ke arah Bumintol. Wajahnya menghitam di beberapa bagian, bibirnya pecah-pecah mengerikan. Kau rampas hidupku. Kau rebut nafasku. Siapa kamu? Siapa kamu? Suara Bumintol pecah, dadanya berdebar, Sumina menekan jemarinya lebih kuat, menahan tubuh Bumintol agar tidak roboh. Cukup. Potong Mbah Karyo saat itu. Ia menjepit rambut basah itu dengan penjepit besi, memindahkannya ke atas bara kecil di mangkuk. Api menyambar rambut itu menyusut mengeluarkan bau menyengat. Tawa di udara berubah jadi jeritan panjang. Bayangan perempuan itu mendongak, mulutnya terbuka lebar, lalu lenyap seperti tersapu oleh angin. Mbah Karyo memutar pergelangan tangannya menutup ritual dengan bacaan pendek. Ikatan di atas sudah dibakar. Sisanya tinggal di tanah. Besok, kamu gali 4 sudut bawah warungmu. Cari sisa rambut dan tanah kiriman. Buang di tempat yang kering. Nanti, pelaku akan terungkap oleh perbuatannya sendiri. Bumintol duduk kembali, lututnya langsung lemas. Ya Allah, kenapa saya? Kenapa harus saya? Karena warungmu ramai. Iri hati bisa saja menutup akal sehat. Kau pasti sudah mengira-ngira kan? Jawab Mbah Karyo. Singkatnya pada saat itu, nama itu muncul tanpa diminta di kepala Bumintol. Maya, adik iparnya yang pernah melontarkan kata-kata sinis saat warung mulai ramai. Bumintol menggigit bibir, ia tidak ingin menuduh, tapi rasa curiga muncul dan tidak mau pergi. Setelah hal itu, mereka pun pamit di teras. Lampu minyak berayun kecil tertiup angin. Bambu di pinggir rumah berdesis perlahan dalam perjalanan pulang. Bumintol tidak bicara. Di dalam kepalanya, bayangan rambut kusut tadi masih bergerak dan menempel di sudut-sudut warungnya. Keesokan paginya sebelum matahari naik tinggi, kabar buruk menyusup di Kendal Jati. Orang-orang berbisik Maya tiba-tiba sakit keras. Tubuhnya penuh melepuh seperti terbakar dari dalam. Bahkan suara teriakannya terdengar sampai pos ronda. Bumintol menatap Sumina. Mereka berdua bergegas ke rumah keluarga suaminya. Saat itu, halaman depan sudah penuh warga, bau obat dan keringat bercampur jadi satu. Di dalam, Maya terbaring miring, nafas pendek-pendek, kulit lengannya menghitam di beberapa titik. Mengelupas kecil-kecil, matanya melotot mencari sosok. Mintol, ampuni aku. Ampuni aku. Teriak Maya saat itu dengan suaranya pecah-pecah. Bumintol berhenti di ambang, Sumina berdiri di sampingnya. Ampuni aku, Mintol. Aku yang udah tanam tanah kuburan. Rambut, ku pungut dari salon, ku campur, ku buang di bawah warungmu. Biar orang gak mau makan di sana. Biar sepi. Aku iri, Tol. Maaf. Ampuni aku, panas. Sakit. Teriak Maya saat itu mengucapkannya tersendat. Bahkan air liurnya menitik dengan jijik. Ibu dari Maya menangis di sudut. Beberapa tetangga menutup mulut, syok, dan seorang bapak merapal doa pendek. Maya menjerit lagi memegang perut. Panas. Apinya makan. Tolong padamkan. Panas. Tubuhnya kejang singkat saat itu. Matanya tetap terbuka, namun pandangannya kosong. Suara di rumah itu ada yang pecah, ada yang berteriak memanggil nama, ada juga yang memanggil Tuhan. Beberapa orang lari keluar, yang lain berdoa lebih keras. Bumintol saat itu berdiri kaku dan juga beku.
Air matanya jatuh bukan hanya karena ngeri, tapi karena luka yang ditinggalkan pengakuan itu. Berapa jauh iri hati bisa menyeret orang yang masih keluarga? Sumina memeluk bahunya. Dol, Mindol, sudah. Biarkan Maya. Hukum alam berjalan sendiri, Dol. Aku nggak menyangka, Bu. Pak Hamim yang masih lemah duduk di kursi. Ia menatap dengan mata berkaca-kaca. Mila pucat memegang tangan ibunya dari belakang. Ketika suasana mulai tenang, Bu Mintol pamit pelan. Langkahnya berat di jalan pulang. Ia menunduk membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Pengkhianatan dari saudara sendiri itu menancap dalam. Tetapi setidaknya kini kebenaran sudah muncul di depan semua orang. Kini setelah kejadian itu mulai terungkap. Keesokan harinya Bu Mintol dan Pak Hamim menggali 4 sudut bawah warung. Dan benar saja mereka menemukan gumpalan tanah dan helai rambut. Lalu membuangnya di tempat kering seperti pesan Mbah Karyo. Setelah itu, masakan kembali enak, nasi kembali pulen, lauk dan sambal normal. Pelanggan Kendal Jati pelan-pelan datang lagi. Ada yang masih ragu tetapi piring kosong mulai menumpuk di bak cuci. Mila tersenyum kecil ketika bunyi sendok beradu dengan piring terdengar lagi. Pak Hamim dan Mila sembuh. Demam turun, mual hilang. Mereka makan bersama tanpa takut. Saat itu, kabar tentang Maya menyebar cepat. Ia dinyatakan meninggal dunia tak lama setelah jeritan terakhirnya. Orang kampung menyebutnya hukuman gaib. Sebagian lagi menyebutnya balasan dari perbuatan sendiri. Sementara saat itu, Bu Mintol tidak ikut berdebat, ia hanya mendoakan sekaligus menata hati yang robek karena pengkhianatan keluarga. Ia sudah memaafkan adik iparnya itu. Dan kini beberapa minggu kemudian, Bu Mintol dan Sumina membuka warung pecel baru di lokasi yang lebih ramai, tak jauh dari perempatan pasar di kecamatan. Warung lama yang dulu diserahkan ke adik sepupu untuk dagang sarapan sederhana. Di tempat baru itu, Bu Mintol merekrut 2 pekerja harian, satu untuk dapur, satu untuk kasir. Irama pagi kembali, uap nasi, wajan yang berdesis, sambal yang ditumbuk tepat rasa dan penghasilan stabil. Kini cicilan ke Pak Min pun berjalan tertib sampai lunas. Meskipun kemarin-kemarin sempat ia membayar beberapa bunga karena ada urusan yang diselesaikan. Bu Mintol lebih rajin berdoa, ia sadar. Ketika iman longgar, celah untuk perbuatan buruk selalu terbuka. Suatu siang ia duduk di balik etalase menerima uang pas dari pelanggan sambil mengucap terima kasih. Senyumnya hambar bukan karena marah, melainkan karena ia tahu luka tidak hilang dalam semalam. Namun ia memilih berdiri bukan rebah. Di piring-piring yang kembali bersih ia belajar bahwa iri hati bisa menghancurkan siapapun. Sementara iman dan harapan meski pelan mampu memulihkan hidup. Bekasnya tetap ada, tetapi tangan yang bekerja dan hati yang jujur cukup untuk menutup hari. Cerita pun selesai. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai habis. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.